Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat, diberi kenikmatan sehingga kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas kegiatan yang memang sudah menjadi kewajiban kita. Senang sekali rasanya hari ini Bu Nurul bisa bertemu lagi dengan kalian meski tidak bisa bertatap muka, hanya dengan cara virtual seperti ini, namun harapannya tidak mengurangi kebahagiaan untuk kita semuanya, karena memang di masa-masa sekarang kita bahkan dianjurkan untuk tidak banyak bertemu dengan orang lain, tidak banyak berkumpul, namun karena kita memang tetap harus melaksanakan kewajiban pembelajaran, kita punya cara yang tidak biasa kita lakukan atau belum biasa kita lakukan, yakni dengan cara daring seperti ini. Baik anak-anakku, setelah sekian lama kita beristirahat, kita bisa mulai lagi sekarang dengan aktivitas kita, baik aktivitas di rumah maupun aktivitas pembelajaran yang harus kita lakukan. Dan di sini untuk pertama kali di minggu pertama ini, Nurul mengisi kelas kalian, kelas 11, yang tugasnya masih sama, yakni Nurul menyampaikan atau mengampu mata pelajaran PPKN, di mana untuk materi PKN ini pada awal pertemuan kali ini Nurul hanya akan menyampaikan dahulu tentang awalan yang akan kita lakukan, yakni memperkenalkan materi PPKN untuk kelas 11 ini, yaitu dengan memberikan gambaran kepada kalian tentang KI maupun KD yang akan kita pelajari bersama. Nah, silakan kalian perhatikan, silakan kalian dengarkan, nanti bisa juga kita diskusikan bersama. Kompetensi inti dari materi PKN kelas 11, yakni KI yang ketiga, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Sedangkan KI yang keempat ini lebih ditekankan pada kemampuan keterampilan, yaitu mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah. Itulah KI yang akan kita pelajari pada kelas 11 ini. Kemudian saya juga akan memperkenalkan KD, kompetensi dasar, yang akan kita pelajari. Di sini sudah membagi langsung KD pengetahuan dan keterampilan. Untuk KD yang pertama, yang pengetahuan ini adalah menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi di sini nanti
kita akan mempelajari tentang hak asasi manusia secara umum maupun hak asasi manusia khususnya di negara Indonesia. Tentunya nanti setelah pembelajaran masuk pada materi pembelajaran, kita akan memiliki beberapa tujuan atau indikator yang akan kita capai. Kemudian untuk keterampilannya KD 41, yakni diharapkan nantinya kalian bisa menyajikan hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. KD yang kedua, yakni tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Untuk kompetensi dasar pengetahuan, yakni kompetensi atau KD 3.2, diharapkan nanti siswa bisa mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari awal kemerdekaan sampai dengan saat ini tahun 2020, banyak sekali dinamika demokrasi yang berlangsung di negara Indonesia. Nah, bagaimanakah dinamika yang terjadi sepanjang sejarah kehidupan atau berdirinya NKRI? Ini nanti akan kita pelajari bersama pada KD yang kedua. Kemudian untuk KD keterampilannya, kemampuan keterampilan berikutnya, yakni KD 4.2, diharapkan nanti kalian bisa menyajikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Berikutnya, KD yang ketiga tentang pengetahuan KD 3.3, diharapkan kalian dapat mendeskripsikan tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sementara dari ranah keterampilan KD 4.3, diharapkan kalian bisa menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana sistem hukum serta bagaimana sistem peradilan yang ada di wilayah negara Indonesia, di mana dalam satu wilayah negara Indonesia itu nanti hanya akan ada satu hukum yang berlaku di negara Indonesia, hukum nasional Indonesia. Kemudian KD yang keempat, KD 3.4, pengetahuannya. Diharapkan kalian bisa menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu keterampilan yang diharapkan dimiliki dari kalian, KD 4.4-nya ini, kalian bisa mendemonstrasikan hasil analisis peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di mana pada KD yang keempat ini nanti kita akan mengetahui seberapa jauh peran Indonesia
dalam upaya ikut menciptakan perdamaian dunia sesuai dengan salah satu tujuan didirikannya negara Indonesia. Tentu kalian masih ingat bahwa salah satu tujuan didirikannya negara Indonesia adalah untuk bisa ikut aktif menciptakan perdamaian. Kemudian ini KD yang kelima. KD 3.5, pengetahuan yang kalian miliki. Diharapkan kalian nanti memiliki pengetahuan bisa mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan keterampilan yang diharapkan dari KD yang kelima ini, yakni kalian bisa merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang potensi ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan serta strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka. Karena sekarang dengan adanya globalisasi, negara Indonesia ini yang berada di posisi sangat strategis sekali. Kalau kita tidak selalu waspada, banyak ancaman-ancaman yang datang ke negara kita, ancaman dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Singkatnya, yakni ancaman dalam berbagai segi kehidupan kita, berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian ini KD yang terakhir, kelas 11, faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Pengetahuannya KD 3. Diharapkan kalian bisa mengidentifikasi tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan keterampilannya KD 4.6-nya diharapkan kalian bisa menyaji hasil identifikasi tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itulah anak-anak beberapa kompetensi dasar yang harus kita pelajari selama kurang lebih 1 tahun, di mana kalian sekarang sudah berada di level kelas 11. Kemudian insya Allah nanti dalam pembelajaran ini juga kita akan melaksanakan beberapa cara, baik itu melalui ceramah dengan sistem PPT seperti ini, atau juga nanti saya juga akan tentunya memberikan tugas-tugas yang harus kalian selesaikan. Kemudian bisa juga nanti seperti biasa saya akan memberikan tugas tentang diskusi. Lalu kalian diharapkan karena situasi pandemi COVID seperti ini belum berakhir juga, bisa juga kalian nanti melakukan belajar mandiri, yang mana tentunya dari beberapa bulan pembelajaran nanti akan kita akhiri dengan beberapa macam evaluasi, baik evaluasi secara harian, ulangan harian, maupun evaluasi tengah semester PTS, maupun PAT. Kemudian di sini kalian juga bisa
memiliki gambaran tentang kalender pendidikan tahun ajaran 2020-2021, di mana sudah kita mulai kemarin hari pertama masuk sekolah semester 1, yakni 13 Juli ini. Kemudian nanti PTS akan dilaksanakan sekitar bulan September. Kemudian penilaian akhir semester ini ya, itu kisaran bulan Desember. Lalu tentunya setelah melakukan rangkaian tentang pembelajaran satu semester, kalian nanti akan bisa mendapatkan kesempatan lagi untuk libur semester 1 untuk memasuki persiapan semester kedua, yang mana hari pertama masuk sekolah semester 2 itu tanggal 4 Januari. Kemudian perkiraan PTS semester 2 bulan Maret, dan penilaian akhir tahunnya adalah sekitar bulan Juni, dan disusul dengan libur akhir tahun. Itulah kira-kiranya rangkaian yang harus kita lalui dalam kalender pendidikan tahun ajaran 2020-2021. Kiranya itu saja anak-anak untuk pertemuan hari ini. Guru menyampaikan pengenalan pembelajaran PPKN. Oleh karena itu, apabila ada kekurangannya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam kondisi sehat dan bersemangat, serta jangan lupa selalu. Saya akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.